Dari pernyataan Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan, kita jadinya paham kalau kader-kader PDI Perjuangan itu adalah boneka partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada pernyataan yang begitu menarik yang disampaikan oleh Ono Surono, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan, yang mau menjelaskan kepada kita semua bahwa kader-kader PDI Perjuangan adalah boneka partai. Mereka dipilih oleh rakyat, tetapi mereka bekerja berdasarkan perintah dari Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan. Apakah kalian masih simpati dengan pola kepemimpinan yang seperti ini? Mau bekerja untuk rakyat, tetapi semuanya ditunggu perintah oleh Ibu Ketua Umumnya. Tetapi saya bersyukur ketika Ono Surono berani menyatakan belak-belakan seperti ini, artinya untuk mengetuk pintu hati kita, generasi penerus bangsa, bahwa kalau Anda mau berkembang, jangan pernah bergabung dengan PDI Perjuangan. Kalau Anda mau maju, jangan pernah bergabung dengan PDI Perjuangan. Karena kader PDI Perjuangan itu adalah boneka partai. Dan ini adalah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jawa Barat, siang ini saya bersama Kepala Daerah kader PDI Perjuangan di Jawa Barat. Ada Pak Imron, Bupati Cirebon, ada Patri, Wali Kota Bekasi, ada Pak Ade Kuswara, Bupati Bekasi, ada Ibu Citra, Bupati Pangandaran. Beliau-beliau ini sedang menunggu ya instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya. Dan tentunya PDI Perjuangan melakukan kajian secara hukum terkait dengan retreat tersebut dan juga manfaat-manfaat retreat itu, bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat. Jadi beliau-beliau ini sedang menunggu arahan instruksi berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pernyataan atau statement disampaikan oleh Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan. Cuplikan video ini semoga saja bisa mengetuk pintu hati khususnya kepada generasi penerus bangsa, generasi muda yang saat ini belum bergabung di partai manapun. Saya mau katakan bahwa kalau Anda mau berkembang, kalau Anda mau maju, kalau Anda mau menjadi pribadi yang sukses, jangan pernah bergabung dengan PDI Perjuangan. Karena dari statementnya Kang Ono ini mau membuktikan bahwa mereka-mereka ini adalah boneka partai. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jujur, saya kaget ketika saya mendengar ada kader partai PDIP yang menyatakan statement demikian di depan publik. Dan ini mau menyadarkan kita bahwa kalau Anda mau berkembang, jangan pernah bergabung dengan PDI Perjuangan. Banyak sekali komentar-komentar pedas setelah
Kang Ono menyampaikan statement ini, di mana netizen menilai bahwa apa yang disuarakan oleh Kang Ono ini mau menyadarkan masyarakat Indonesia tentang PDI Perjuangan itu sendiri. Alhamdulillah, Gusti Allah sudah membukakan semua di awal. Pengabdian hanya untuk partai. Boneka partai. Lalu ada yang pula yang mengatakan bahwa padahal yang menjadikan mereka sebagai kepala daerah adalah suara rakyat, bukan suara partai. Ada pula yang mengatakan bahwa kerja untuk rakyat, bukan kerja untuk Megawati. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa kalian dipilih sebagai kepala daerah untuk bekerja untuk rakyat, bukan untuk ketua umum. Atasan kepala daerah itu cuma satu, yakni presiden. Ada pula yang mengatakan bahwa itulah kenapa aku sejak Pak Jokowi berakhir nggak pernah pilih PDIP. Dan masih ada begitu banyak komentar-komentar pedas dari netizen, dari warganet. Kalau kita mau membaca komentar dari pernyataannya Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat ini. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video ini, saya akhirnya menemukan satu cuplikan video yang cukup menarik, di mana cuplikan video ini mau menggambarkan atau mau mengajarkan kepada kita semua tentang dosa-dosa dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ini disampaikan secara langsung oleh adiknya yang bernama Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Almarhum Ibu Rahmawati ini menjelaskan ada 12 dosa dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa saja kira-kira? Mari bersama-sama kita menyimak cuplikan video berikut ini. Dan ini saya persembahkan secara khusus sebagai bahan renungan, sebagai bahan evaluasi bagi generasi-generasi muda yang mungkin mau bergabung dengan partai-partai tertentu. Mari kita simak bersama-sama. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri, moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizar sebagai KSAD. Saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena apa namanya segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya, kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini.
Dua loh ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini. Presiden boleh, TB 1 juga boleh, tapi dijawab itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 teman mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut bagaimana itu yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Pak. Maaf ini puasa. Akhirnya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum, terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Hah? Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti ini. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, class and straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita, bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok. Orangnya ada di situ kok. Kenapa harus tanya sama saya? Mbak juga bisa jawab itu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur. Itulah sepenggal cerita dari almarhum Ibu Rahmawati Soekarno Putri tentang siapa itu Megawati Soekarno Putri yang sesungguhnya. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa cerita ini bisa menyadarkan kita, khususnya generasi penerus bangsa yang saat ini belum terlibat atau belum bergabung dalam partai politik manapun, bahwa kalau mau bergabung ke sebuah partai politik, cobalah cari partai politik yang bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Selama ini kita selalu menyaksikan hal-hal keblunderan-keblunderan
tentang penegakan-penegakan hukum di bangsa ini, yang menyuarakan tentang tegakan nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya. Padahal, kalau kita dengar cerita dari cuplikan video ini, Megawati Soekarno Putri adalah biang keroknya. Tetapi bersyukurlah kita bisa mengetahui terlebih dahulu, kita bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata kader-kader PDIP itu adalah boneka partai. Segala sesuatu yang mereka kerjakan berdasarkan instruksi dari ketua umum. Sehingga pertanyaan saya, apakah mereka ini dipilih untuk menjadi seorang pejabat itu datang dari ketua umum ataukah dari rakyat? Sampai saat ini, ketika saya berpikir untuk menggunakan logika akal sehat saya yang waras, belum menemukan sebuah jawaban. Cuplikan video ini semoga saja bisa menyadarkan kita bahwa PDIP, bahwa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri punya sejarah atau masa lalu yang buruk yang bisa kita simak dalam cuplikan video tadi. Semoga saja informasi ini bisa berguna buat kita semua. Dan semoga saja kalian-kalian yang saat ini menjadi boneka partai bisa sadar bahwa kalian dipilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, bukan untuk Megawati. Itu adalah komentar singkat dari saya, dan semoga saja video ini bisa berguna buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.